A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Ihwatibillah, saudaraku sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini, kesempatan yang berbahagia. Kesempatan yang kita tidak lepas-lepasnya harus disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kekurangan kita, mungkin sebetulnya sih kekurangan yang kita rasakan saja, tapi kalau orang lain melihatnya, kita tuh sebetulnya berlebih. Cuma kadang-kadang kita tuh merasa serba kurang. Padahal kita termasuk orang-orang yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka itu mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Termasuk usia yang dilebihkan kepada kita ini. Karena meskipun kita masih merasa muda, tetapi kita ternyata sudah tua, kan? Cuma kadang-kadang kita merasa muda, ya kan? Tapi kita ternyata sudah tua. Ya. Ternyata kita sudah berumur banyak. Dan kita dilebihkan daripada orang-orang yang pada saat umur 10 tahun dalam kehidupannya kemudian oleh Allah dicabut nyawanya. Kemudian bahkan ada orang yang cuma diberikan kesempatan 1 hari hidup, tapi oleh Allah langsung ditarik kembali. Tapi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan asam garam kehidupan, ya kan? Ya. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan fenomena kehidupan ini yang demikian dahsyat, demikian indah, demikian sehingga kita kadang-kadang lupa bahwa kita itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena saking kita enaknya di dunia ini. Kadang-kadang kita merasa bahwa dunia ini segalanya buat kita, padahal dunia ini adalah satu titik saja dari sekian lama perjalanan kehidupan kita. Nah, itu cuma satu titik, terus kita nanti akan melanjutkan jalan kembali. Dimana perjalanan itu tidak pernah terbatas oleh waktu, dia tidak pernah berhitung, dan kita tidak pernah tahu di mana akhirnya. Karena kita akan menjalani kehidupan yang abadi. Ihwati fillah, Allah Subhanahu wa taala juga berikan rezeki kepada kita. Rezeki yang juga udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kepada kita, tapi kepada semua makhluknya Allah jamin, ya. Ya. Allah jamin pada semua makhluk yang melata Allah kasihkan rezekinya, ya. Bahkan semuanya udah dicatatkan di Lauh Mahfuz, ya. Maka anak suka bercanda bahwa kita tuh kadang-kadang kerja banting tulang, tapi kalau takdirnya kita miskin tetap aja miskin. karena sudah dicatatkan, iya kan? Jadi nggak perlu kerja gitu. Dia bukan begitu. Jadi artinya begini, bahwa dunia itu udah nggak usah terlalu banyak kita letakkan pada tangan kita, ya. Dunia itu nggak usah letakkan pada tangan kita, karena kalau kita letakkan dalam hati kita, ya, dunia ini, maka kita akan terus ingin mencarinya. Tiap hari kita punya programa, punya angan-angan lebih dan lebih, ya kan? Penting kerja dulu, ya. Hasilnya akhir bulan. Yang penting kita berusaha dulu, ya kan? Ya. Karena sebenarnya rezeki itu udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita mau bekerja dengan halal, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi kadang-kadang karena kita terus terobsesi bahwa kita harus punya target begini, target itu tiap hari bertambah, tiap hari berubah, maka kerja kita tidak ada habis-habisnya, sehingga waktu kita dihabiskan oleh
kerja dalam kehidupan, sehingga yang lainnya kita terlupakan gitu. Dan alhamdulillah kita itu Allah sayang kan sama kita, sehingga kita dalam suatu komunitas yang bisa saling mengingatkan, ya kan, bisa saling mengingatkan. Kita ketemu satu sama lain, kita likuan aja misalnya, mengingatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kita bayangkan ketika kita bertemu dengan suatu komunitas yang mikirnya itu cuma dunia, kalau nggak kerja ya dunia aja yang lainnya gitu kan. Terus tiap hari mungkin kita berpikir seperti itu, meskipun kita juga kadang-kadang seperti itu, tapi kita alhamdulillah karena dipertemukan dengan orang-orang baik, ya kan, kita diingatkan kembali dengan pertemuan kita, bukan hanya dengan pertemuan kita dengan teman-teman kita, tapi pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itulah yang lebih penting. Ya. Itulah yang paling penting dalam kehidupan kita, bahwa kita tuh cita-cita kita adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum bisa bayangkan nih watifillah, pernahkah kita merasa kita begitu rindu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin tahu bagaimana sih Allah itu, ya kan? Bagaimana Allah itu? Karena Allah ini luar biasa. Penciptaannya kan luar biasa. Semua yang kita rasakan tuh luar biasa. Allah itu bukan yang biasa, tapi luar biasa. Kadang-kadang kan kita berharap mungkinkah suatu waktu kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berhasil diberikan karunia untuk melihat Allah secara langsung. Itu sesungguhnya cita-cita kita. Ya. Belum lagi kita karena kita hidup jauh di zaman Rasulullah SAW, kita kan juga rindu pada Rasul kita. Kita mungkin bisa melihat gambaran-gambaran, ya, membayangkan gambaran-gambaran yang dituliskan dalam hadis-hadis, dalam riwayat-riwayat, tetapi kita tidak pernah melihat utuh bagaimana itu Rasulullah SAW. Manusia agung, manusia yang paling dicintai, manusia yang pernah ada, manusia yang terbaik yang pernah ada di dunia ini. Ya. Lebih daripada orang-orang kesayangan Allah yang lainnya. Gitu. Jadi Rasulullah ini kan meskipun beliau sama seperti manusia yang rasul-rasul yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau itu dilebihkan. Gitu. Dilebihkan daripada rasul-rasul dan nabi-nabi yang lain. Padahal nabi-nabi yang lain itu begitu disayangi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah itulah yang mengajarkan kita akan Islam ini. Mudah-mudahan kita suatu saat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menatap wajah Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan Rasul kita yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, kembali kepada tadi tentang rizki, bahwa Allah sesungguhnya memberikan rizki pada semua makhluk, ya. Tadi yang surat ayat yang Anda baca itu di surat Hud ayat 6, Allah jelaskan di sini, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Jadi semua rezeki itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Semuanya udah ada, tempat penimpanannya, tempat tempat kediamannya dan penyimpanannya. Ya. Cuma bagaimana cara kita mendapatkan rezeki itu, ya. Yang kita haruskan dari Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kita ambil rezeki itu dengan cara-cara yang halal, dengan bekerja, tetapi tidak dengan cara lain, gitu, ya. Jadi kita bekerja, melakukan itu
kemudian kita tidak melakukan dengan cara yang lain, maka itulah yang halal dan itulah yang akan datang kepada kita. Gitu. Jangan pernah kita mencari rezeki dengan cara yang lain, ya. Tidak dengan kerja, jadi dengan lewat komisi, lewat korupsi segala macam. Ya kan itu kan bukan dengan cara kerja. Gitu. Tetapi dengan kerja atau dengan spekulasi segala macam, ya. Nah, itu yang kita tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala kita berjalan pada prinsip bahwa kita bekerja untuk mencari yang halal dengan cara yang halal, maka oleh Allah itu dilanggengkan. Gitu. Kalau kita dapat rezekinya sedikit dari Allah, maka oleh Allah itu dicukupkan. Yang sedikit itu akan bermanfaat. Bermanfaat buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, terus dia akan, itu yang sedikit itu akan berputar terus untuk mencukupi kehidupan kita. Tetapi kalau kita mendapatkan rezeki dari cara yang lain meskipun banyak, maka rezeki itu akan menguap, akan memanas sehingga kita tuh tidak merasakan bahwa keberadaan dari rezeki itu. Kita akan merasakan ketidakmanfaatan rezeki itu. Kita akan terbelit dengan berbagai macam problema kehidupan. Gitu. Mudah-mudahan ikhwati fillah kita semua dihindarkan dari rezeki yang tidak halal, tidak haram. Ya, mudah-mudahan kita semua rezeki kita, kehidupan kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, malam ini ana ingin menyampaikan sebuah topik diskusi tentang Nabi Musa dan Fir'aun, ya. Nabi Musa ini salah satu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Fir'aun, apa Fir'aun? Itu manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadikan apa? Contoh. Dilaknat. Contoh itu dilaknat. Ya, Gajah. ya, jadi Fir'aun ini kan sebuah tokoh manusia yang sebetulnya, ya, dasar-dasar kehidupan kita itu ada dua hal ini sebenarnya, ya, ada pada di zaman ini. Jadi manusia yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan seperti Nabi Musa. Tetapi manusia yang diberikan kekayaan, diberikan harta, diberikan kedudukan, diberikan macam-macam kenikmatan dunia, maka dia akan seperti Fir'aun. Gitu. Akan seperti Fir'aun. Jadi dua hal ini itu hidup di zaman yang sama. Ya. Kita Mesir. Ya. Ini enggak usah. Nah, Ini, ini masuk itu nggak bisa apa inbox juga kan yang begini bisa nggak dimasukin? bisa. Ini tersendiri materinya nih. Dimasukin aja. Kayak baca aja Pak. Jadi kalau kita berbicara berbicara tentang Nabi Musa, itu maka kita berbicara dengan seorang manusia reformis, ya. Ya, pejuang revolusi Mesir, ya. Ya. Kenapa? Karena kalau kita sekarang tuh berbicara tentang reformasi, maka Musa ini sudah mendahului dulu proses reformasi itu. Karena dia menentang tiran yang puluhan tahun dikelola oleh Fir'aun. Ya, kemudian dia itu menghadapi kompleksitas yang di problematika yang ada pada Bani Israel. Ya. Ya. Jadi Nabi Musa ini luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatatkan dalam Al-Qur'an itu begitu banyak kan? Ya kan? Ya. Kalau antum baca-baca, ya, Nabi Musa ini begitu banyak namanya disebut dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi ceritanya pun itu sangat detail karena dia diulang lagi dalam berbagai surat dalam Al-Qur'an. Ketepatan pembahasan materinya dengan filenya Apa?
Kan ada videonya Nabi Musa balik kudu. Iya benar kan? Iya. Oh, nggak tahu ini nggak ada hubungan. Iya benar. Apa sesuai dengan enggak? Itu kontroversi soalnya. Apa? Exodus ya. Exodus ya. Oh, apa itu? Exodus? Ya, Oh, itu yang film baru. itu. Itu Oh, video ya Nabi udah Musa. berarti antum ininya ini ya, apa referensinya ya? Ini ya. Referensinya. Terhadap ini. film yang tercuplikan Nah, di ini- videonya. Ya, Ikhwati Fillah, nasab Nabi Musa ya. Jadi kalau kita kenal Nabi Musa namanya saja, maka kita harus kenal juga nasabnya, keturunan siapa dia. Oh, Ya. nasab itu. Ya, keturunan ya. Jadi dia itu dari Nabi Ibrahim, kemudian ke Ishak, ya, kemudian ke Yakub, kemudian ini kosong tidak diketahui karena tidak ada dalam riwayatnya, dari berbagai sumber tidak disebutkan. Nah, kemudian Kokis, ya, nonton kelihatan di situ, kelihatan. Terus Yasar, ya, kemudian Imran, ya, baru ini nama ini lagi Imran itu masuk dalam. Sudah. Nah, Ali Imran. kemudian Musa alaihissalam. Oh, berarti Ya. itu bapaknya berarti. Ya, jadi kalau kita kenal Nabi Muhammad, maka Nabi Musa itu juga satu keturunan dengan Ibrahim. Jadi satu garis. Kan Ambia. Ya. Nah, jadi kalau Nabi Musa itu keluar dari Ishak, ya, anak Nabi Ibrahim satunya. Tapi kalau Nabi Muhammad keluar dari Ismail, turun dari Ismail, ya, yang anak Nabi Ibrahim satunya. Gitu. Ya. Nah, jadi Nabi Musa ini itu nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an. 131 kali namanya disebut, ya. Nah, jadi Nabi Musa ini Nabi punya saudara laki-laki namanya Harun alaihissalam. Ya. Ini saudaranya itu Nabi Harun alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah sebagai pendamping dan penolongnya ketika hendak diutus kepada Firaun untuk mencapai risalah Allah, sebagaimana doa yang telah dipandatkannya. Ya. Doanya itu apa? Qala Robbi Sohri Sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Jadi Nabi Musa ini dilahirkan pada masa penyelewengan besar Firaun, ya. Dengan penyimpangan dan arogansinya, maka Allah mencabut kekuasaannya. Ia mengakui dirinya sebagai Tuhan dan memproklamirkan pertentangan dan pembangkangan seraya mengklaim kepada bahwa dirinya patut disembah selain Allah. Firaun ini sebetulnya sama seperti manusia lainnya. Artinya manusia yang lain itu kan, manusia lain itu punya perasaan, ya kan? Punya nafsu, dia juga punya potensi baik, ya kan? Cuma karena Firaun ini ikhwati fillah hidup pada zaman tiran di mana orang itu tidak berani mengatakan tidak, misalnya cuma muji-muji, ya kan? Maka jadilah Firaun itu. Jadi manusia kadang-kadang bukan lahir karena dirinya itu begitu jelek, bukan, ya. Tetapi dia lahir karena memang dibesarkan oleh sosial yang menjunjung dia begitu tinggi. Gitu. Maka itu dalam kehidupan sosial ini perlu juga kita membudayakan budaya koreksi, ya kan? Ya. Nah, ini ikhwatifillah. Jadi Firaun itu nama aslinya itu Aulid bin Mus'ab. Bagus namanya. Nah, ini nama asli Firaun. Itu nama Muslim deh, nama Islam ya. Iya, Soalnya tadi ya kasih nama Arab, bukan nama Muslim. Oh, Ya, Musa itu Arab. Musa tuh Musa ya. Nih, Firaun. Firaun itu Iya. bukan. Ya. Ini nama aslinya Al-Walid bin Musab. Nah, Firaun adalah nama julukannya yang biasa diberikan pada setiap penguasa Mesir Oke. yang diktator dan arogan. Nah, kalau kita lihat dia nama gelar dari Firaun itu nama gelar. Jadi nama aslinya tuh Al-Walid bin Musab, karena dia arogan segala macam disebutlah Firaun.
kalau kita lihat di dalam apa dia kalau kita ada di negeri Persia itu disebutnya Kisra kan sebutannya, tapi kalau di Romawi disebutnya Kaisar. Kalau Jadi di Mesir Firaun. Kalau di Turki Firaun. namanya Sultan. Artinya orang arogan dan diktator. Nah, kayak di Indonesia kan Hamengkubuwono itu kan bukan nama itu kan nama itu. iya nama seperti itu 1, 2, 3, 4. Kayak ini kan kayak paus kan, paus 1, paus 2, paus 3 kan. Betul. Paus Fransiskus Iya, Fransiskus. gitu kan. Antum kalau ngomong paus jangan nunjuk saya. Ikan paus gitu. Al-Walid bin Mus'ab namanya. Ya. Kemudian Fir'aun ini memegang tampuk kekuasaan setelah saudara laki-lakinya bernama Qobus meninggal dunia. Jadi Qobus itu nama saudara laki-lakinya meninggal, kemudian digantiin oleh Al-Walid ini. Ya. Qobus ini pernah didakwahi oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk masuk Islam, akan tetapi ia menentang dan menolaknya. Jadi ada kaitannya. Jadi waktu zaman Qobus itu didakwahi oleh Nabi Yusuf. Nah, zaman Fir'aun dia didakwahi oleh Musa alaihissalam. Ya. Jadi Yusuf itu berarti lahir hidup pada zaman yang lebih dulu daripada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Tatkala Fir'aun memegang tampuk kekuasaan ternyata lebih kupur dan lebih brutal dari saudaranya Qobus. Ya. Jadi jangan ada orang yang kasih nama Qobus ya. 400 tahun kuasa. Ya. Dibilang diktator. Ya. Jadi umur kekuasaan Fir'aun itu berlangsung 400 tahun. Nah, bayangkan antum. Maka itu kita kan nggak boleh juga ada orang yang berkuasa lama-lama karena dia akan jadi Fir'aun. Maksimal berarti cuma 2 kali ya presidennya. Oh iya, di apapun gitu. Kalau di apapun kekuasaan itu kalau kita terlalu lama memegang kita akan jadi Lupa ya. Firaun. ya kalau tidak itu pun kita jadi jumud. Kita udah nggak punya program lagi deh. Atau kita udah stagnan. Dulu kita punya ide banyak tapi sekarang sudah tidak. Atur baik aja lah. Atur aja, Bang. Maka itu kekuasaan yang banyak ini seperti Fir'aun ya 400 tahun ya wajarlah jadi Fir'aun yang begitu tiran, begitu kejam. Ya. Wajar berarti membalas dendam sekarang. Jadi ia menimpakan kesengsaraan yang sangat pedih kepada mereka, pada rakyatnya, ya. Yang pertama menghinakan dan memperbudak mereka dengan pekerjaan yang kasar dan kotor. Kemudian ia membagi mereka ke dalam beberapa kelompok. Jadi ada kelompok yang membangun, kelompok yang bercocok tanam, kelompok yang menangani pekerjaan-pekerjaan yang kotor atau menjinjikan. Ini rakyat-rakyat ini banyaknya dikasih pekerjaan yang kotor dan menjijikan ini. Ya. Nah, Fir'aun ini pernah bermimpi. Ini nanti ada kisahnya bagaimana kaitannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Fir'aun ini pernah bermimpi yang mengagetkan dirinya. Ia bermimpi seakan-akan melihat bola api yang melesat dari Baitul Maqdis hingga negeri Mesir. Dan api tersebut menimpa rumah-rumah dan tempat tinggal yang ada dan menghanguskan seluruhnya, tetapi Bani Israel dapat selamat dari musibah tersebut tanpa cedera sedikit pun. Ya. Jadi Fir'aun ini bermimpi seperti itu, dia melihat bola dari Baitul Maqdis ke negeri Mesir. Ya, dia api itu menimpa rumah-rumah dan tempat tinggal, tapi Bani Israelnya selamat dari musibah itu. Komet mah itu. Meteor. Seperti itu mungkin. Nah, mimpi ini kemudian oleh Fir'aun ya. Karena dia mimpi ini aneh, maka dia ingin ditafsirkan. Jadi dia memanggil paranormal, dukun, tukang sihir dan ahli nujum, lalu menanyakan kepada mereka tentang mimpinya. Nah, mereka ini yang ditanya oleh Fir'aun, ya paranormal, dukun, tukang sihir, ahli nujum dan sejenisnya ini, dia mengatakan yang pertama akan lahir dari kalangan Bani Israel seorang anak laki-laki yang menyebabkan kehancuran Mesir dari kedua tangannya. Kedua, juga menyebabkan hancurnya kekuasaan yang dimilikinya
serta mengeluarkan dirinya dan kaumnya dari negerinya dan menggantikan agama atau keyakinannya, dan masa kelahiran anak tersebut terjadi pada kekuasaannya. Jadi kekuasaan Fir'aun. Tepat berarti ya tafsirnya. Ya, maka itu ikhwatifillah, maka itu Fir'aun dengan mimpi ini kemudian dia mengeluarkan kebijakan. Nah, kebijakannya ini. Jadi setelah Fir'aun dia kemudian membunuh anak-anak laki-laki yang lahir di kalangan Bani Israel. Nah, jadi dia bunuh itu semua anak-anak laki-lakinya. Berarti itu Fir'aun tua sekali. Nabi Musa berapa umurnya? Jadi Fir'aun kemudian berkata, setiap anak laki-laki yang lahir di antara kalian, maka kalian harus membunuhnya. Ya. Seluruh kabilah melaksanakan perintah ini karena takut dengan kekejaman Fir'aun. Jadi daripada dia dibunuh, yang mendingan membunuh kan. Sedangkan anak wanitanya sengaja dibiarkan hidup agar dapat tereksploitasi dan dipekerjakan. Nah, ini masih ada kaitannya nanti dengan kondisi akan datang yang kita kenal ya. Kebijakan Fir'aun ini. Ya. Jadi kebijakan Fir'aun ini karena dia tiap tahun nanti akan mengakibatkan gejala sosial. Ya, karena semua laki-laki itu dibunuh. Ya. Nah, jadi kebijakan Firaun ini ternyata juga tidak hanya diperintahkan untuk membunuh setiap anak laki yang terdahulu, tetapi anak-anak yang masih dalam kandungan. Jadi di kandungan juga dibunuh. Sehingga bala tentaranya menyiksa wanita Bani Israel sehingga mengalami keguguran. Jadi suruh disiksa dulu biar gugur dia dalam kandungan. Nah, kemudian sementara itu angka kematian kalangan tua juga tinggi. Ya. Berarti Bani Israel ini kedua kali ya. Zaman Nabi Musa sama zaman Hitler dibantai. Ya. Ya, kalangan tinggi ya. Nah, kemudian lewat berapa tahun kemudian adalah perubahan kebijakan. Ya. Karena angka kematian di Bani Israel ini sangat tinggi hingga takut punah, pendeta Koptik ya. Jadi kalau dulu sebelum itu kan ada kalau kita sekarang ada Kristen, Paus segala macam ya. Nah, ini sejenisnya agama yang datang sebelum adanya Nabi Isa, adanya Kristen ya. Jadi pendeta Koptik mendatangi Fir'aun dan berkata, sesungguhnya angka kematian di kalangan orang tua Bani Israel semakin meningkat, sementara engkau memerintahkan membunuh anak-anak kecil mereka sehingga dikhawatirkan kita tidak memiliki tenaga kerja yang cukup. Nah, Fir'aun merubah kebijakannya. Ya, jadi dia rubah kebijakannya. Jadi membunuh anak laki-lakinya pada tahun tertentu dan membiarkan pada tahun lainnya. Jadi selang-seling. Gitu. Selang-seling. Nanti kita akan lihat korelasinya. Kenapa nanti kita lihat kenapa ada Nabi Musa, kenapa ada Nabi Harun. Kenapa Nabi Musa lebih sering disebut, kenapa Nabi Harun jarang, ya? Ya. Jadi dari perubahan itu kemudian kita tahu mengapa kenapa Nabi Musa disebutkan dalam Al-Qur'an sedangkan Nabi Harun tidak. Jadi proses kelahirannya, ya. Ya, karena Nabi Musa lahir pada tahun laki-laki dibunuh, ya, bayi laki-laki dibunuh, Nabi Harun lahir pada bayi laki-laki dibiarkan hidup. Gitu. Maka itu kita menemukan dalam Al-Qur'an cerita Nabi Musa lengkap, ya kan, dipungut, ya kan, kemudian sampai besar, ya kan, pas kelahirannya. Sedangkan Nabi Harun tidak, karena Nabi Harun itu lahir pada tahun di mana laki-laki itu dibiarkan hidup. Ya. Ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam masa mudanya itu Nabi Musa itu kan pernah bertengkar dengan seorang pemuda kan, ya kan?
kemudian Nabi Musa tidak sengaja membunuhnya kan, terbunuh itu pemuda. Akhirnya Nabi Musa karena takut dia lari ke Madyan, ya kan, negeri Madyan, ya. Nah, dia 10 tahun di negeri Madyan. Dia kemudian di Madyan ini dia kebingungan, ya, kebingungan. Ya tidak ada wahyu, karena waktu itu dia juga belum diangkat jadi nabi kan. Coba kita sekarang lihat dulu di surat Toha dulu deh. Ayuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Inna sa'ata atiyatun akadu fiha litubza kullu nafsin bima tas'a. Ya. Artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya. Oh, Apa selesai kepada Sorry. yang baca. 8 ya. Kemudian dia melihat ada cahaya, ya, ada cahaya. Ya, kemudian ya, ada cahaya, kemudian ternyata dia samperin, dia sudah nyampe di Bukit Tua, ya kan, Lembah Tua ya namanya. Kemudian disitulah beliau diangkat sebagai nabi. Ya, sebagai nabi, diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai nabi dan rasul. Ya. Ya. Dia bilang, kata Allah, wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sungguhnya engkau berada di lembah suci Tua, dan aku telah memilih engkau, maka dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Sungguh hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Ya, jadi ini ikhwati fillah, kalau kita lihat juga kembali ke luar konteks, di konteks lain, bahwa setiap nabi itu yang diperintahkan oleh Allah itu kalimat tauhid ya. 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 Terus juga disuruh sholat ya kan? Ya. Sholat. Ya. Kemudian juga dikabarkan juga tentang kiamat. Jadi dari berbagai dahulu, dari zaman baheula ya, itu mereka sudah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kiamat. Maka itu, oleh karena itu juga kan kita bisa lihat bahwa banyak orang mengangan-angankan tuh kiamat kan, meskipun bukan Islam ya kan. Zaman sekarang misalnya orang Yahudi segala macam, karena mereka juga menerima hal yang sama gitu. Ini satu kalimat tauhid, yang kedua ini kan suruh sholat, ketiga dia kabarkan tentang hari kiamat. Jadi kiamat itu diberikan pada rasul-rasul itu sebelum Nabi Muhammad ya. Kabar itu sudah ada gitu. Nah, kepada Nabi Musa pun demikian ya. Nah, kemudian Musa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menemui Fir'aun ya. Nah, karena Nabi Musa ini merasa bahwa dia tuh minder ya, merasa minder, maka dia pingin oleh Allah itu ditemenin oleh Nabi Harun, karena Harun itu lebih lidahnya lebih lancar katanya.
lebih lancar ya. Ya. Maka ditemanilah dengan oleh Nabi Harun. Coba baca di surat Al-Qasas ayat 34-35. Ahram ya. Dan saudaraku Harun itu, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Allah berfirman, kami akan membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar. Maka mereka tidak dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mujizat kami. Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang. Ya. Jadi terus Nabi Musa alaihissalam meminta Harun kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditemani oleh Harun alaihissalam ya. Dia bilang saudaraku Harun itu lebih fasih lidahnya daripada aku ya. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh aku takut mereka akan mendustakanku. Dia Allah berfirman, kami akan menguatkan engkau membantumu dengan saudaramu dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar. Maka mereka tidak dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami. Kamu berdua orang yang mengikuti kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang. Jadi Allah Subhanahu wa taala yakinkan saat itu juga kemenangan kepada mereka berdua ya. Jadi ya subhanallah. Nah, selain itu Nabi Musa juga merasakan masih ada perasaan berdosa ya, karena dia sudah membunuh pemuda ya. Seorang pemuda itu dia merasakan berdosa dan juga ada takut. Maka itu terus Musa juga bilang di ayat sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Jadi udah udah nggak percaya diri, kemudian juga ada takut ya, rasa takut. Tetapi Allah langsung di situ mengatakan bahwa kamu akan ditemani oleh Harun, kemudian akan dijamin kemenangan ya. Nah, kemudian bertemulah mereka dengan Fir'aun ya. Nah, coba di surat Asy-Syu'ara 18-24 baca artinya aja. Ya. Dan Fir'aun menjawab, bukanlah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami balik lagi beberapa tahun dari umurmu, dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kami lakukan itu, dan kamu termasuk golongan-golongan orang-orang yang tidak membalas guna. Sampai apa tadi? Sampai 24. Berkata Musa, aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang hilaf. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel. Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu? Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang di antara keduanya itulah Tuhan. Jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya. Berkata Firaun kepada orang-orang yang sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengarkan? Musa berkata, ya. Jadi sempat Nabi Musa ini juga minder jadi minder karena dia merasa disinggung oleh Firaun ini, bahwa dia hidup dibesarkan di istana di Firaun, di lingkungan Firaun. Kata Firaun bilang, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu ya.
Jadi sekitar 18 tahun. Ya, 18 tahun beliau tinggal di situ sama Firaun. Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan, perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih. Dua, ya kan? Jadi udah dibalik lagi. Jadi betul dia punya perasaan dari awal, ya, dari awal minder, kemudian takut. Itu ternyata di sini juga oleh Firaun langsung diungkit kembali masalah itu. Ya. Kemudian Musa berkata, aku telah melakukan dan ketika itu termasuk orang yang hilaf. Ya. Lalu aku lari darimu karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul. Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu engkau telah memperbudak Bani Israel. Nah, Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu? Dia, Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempercayainya. Ya. Ya. Firaun hanyalah Tuhan, bukan Tuhan. Jadi Tuhan besar. kemudian dia ada menunjukkan mukjizat. Ya, Fir'aun kemudian mengumpulkan Ya. dari mukjizat itu tentang tukang sihir, ya, bahwa yang dilakukan Musa itu sihir. Nanti kita lihat di pertanyaan berikutnya. Nah, jadi setelah itu ikhwati fillah, kemudian Fir'aun merekrut tukang sihir dan menjadikan posisi terhormat. Jadi ada dia kelola sebuah pertandingan, ya, ya. Di waktu duha tawaran siapa yang lebih dahulu melempar sihir, ya, jadi nanti ada tawarannya, ya, ada permainannya. Nah, kemudian Nabi Musa ini masih gamang. Coba lihat lagi di surat At-Toha 67 sampai 69. 69. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, janganlah kamu takut, sesungguhnya kamu yang paling unggul. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menenang apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir. Ya. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saya ia datang. Ya. Ya. Jadi ikhwati fillah, saat itu yang diberikan kesempatan dulu itu adalah tukang sihir, ya, tukang sihir. Kata Nabi Musa kepada tukang sihir itu, tukang sihir bilang kepada Nabi Musa, wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu atau kami yang lebih dahulu melemparkan? Ya. Nah, kemudian Musa berkata, silahkan kamu lemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa seakan-akan merayap cepat karena sihir mereka. Jadi langsung tuh tali-tali tongkat-tongkat mereka ular tuh, tapi terbayangnya sama mereka karena ini kan sebenarnya sihir kan, sihir gitu. Nah, dia udah takut, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala bilang jangan takut, ya. Ya, sungguh engkau akan unggul, menang, ya. Subhanallah, ya. Itu jadi komunikasi ini Musa ini sama Allah itu, jadi Nabi Musa tidak hanya pada saat diberikan wahyu, tidak pada saat ketemu di lembah tua itu, pada saat itu aja, tapi oleh Allah ditemenin Pada ya, saat kompetisi sampai setiap perasaannya itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. interaktif tadi ya. Interaktif. Jangan takut kata Allah Subhanahu wa taala. Lemparkan yang ada di tanganmu, ya. Jadi beliau punya tongkat, ya, tongkat itu kan tongkat apa coba? Tongkat kambing toh? Iya benar. Nggak membala kambing itu. Kayak ranting kayu tuh. Gitu. Jadi lemparkan itu tongkatnya. Nah, niscaya dia akan menelan apa yang mereka buat, dan mereka buat itu hanya tipu daya penyihir belaka dan tidak akan menang penyihir itu dimanapun ia datang, ya, gitu. Ya. Kemudian ikhwati fillah, tukang sihir ini kalah, ya kan?
Lihat itu depan pada dimakanin tuh, dimakanin tali-tali itu, ditelanin sama itu. Nah, tukang sihir itu langsung merunduk sujud. Ya, seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa. Dia Firaun berkata, apakah kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Nah, ya. Jadi tukang-tukang sihir ini itu langsung sujud, menunduk sujud, ya, kemudian langsung beriman, ya, beriman. Ya. Tapi melihat gelagat itu kan Firaun nggak diam, dia langsung ngancam, apakah kamu langsung beriman tanpa minta izin sama aku, katanya kan. Dia merasa bahwa tukang sihir itu tetap anak buahnya kan, gitu. Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu, maka sungguh akan aku potong tangan dan kakimu secara bersilang, dan sungguh aku akan salib kamu pada pangkal pohon kurma. Sungguh kamu akan pasti mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan kekal siksaannya. Ya kan? Kemudian penyihir itu bilang, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang menciptakan kami. Maka putuslah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau akan dapat memutuskan pada kehidupan dunia ini. Kami telah beriman kepada Tuhanmu, kami akan agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami. Gitu, subhanallah. Jadi Ibnu Katsir bilang, ini kalau ada manusia yang siangnya tukang sihir, kemudian sorenya suhada, ya tukang sihir pada zamannya Nabi Musa itu. Gitu, karena langsung pada saat itu langsung sama Firaun itu disalib, disilang kan, kaki tangannya silang semua. Kok bisa kalah sebenarnya penyihir berarti? Padahal dia penyihir ya. Siapa? Kok bisa kalah sama Firaun? Yang penyihir Firaun itu. Oh ya kan Firaun pasukannya banyak. Ya. Maksudnya sihir kita semua gitu, jadi ular semua. Iya juga semua kan. Jadi iwatipilah, jadi reaksi Firaun tadi marah kepada tukang sihir karena tukang sihir beriman. Ibnu Abbas bilang siang hari mereka menjadi tukang sihir, sore harinya menjadi syuhada. Subhanallah. Langsung juga ya. Masuk surga. Ini ya, ini yang menarik nih ya. Surga. Langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, antum bilang nih ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebaikan, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi mulia, yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi ini langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tukang sihir itu dikabarkan langsung dapat tiket. Ini tiketnya tuh langsung ada, surga Aden. Ini yang ada pelajaran dari tukang sihir ini ya. Allah langsung mencatatkan itu ketika mereka minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala setelah disiksa ya oleh disiksa oleh Firaun ya. Allah bilang di dalam surat Toha ayat 74 dan 75, sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya, sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertobat. Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebaikan,
maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi, mulia, ya. Jadi itulah kemudian maka tukang sihir ini karena mereka langsung bertobat, maka Langsung masuk surga ya. langsung oleh Allah Ada. Subhanahu wa taala dikabarkan sebagai Cuma berapa jam cuma baru ya? Berapa jam doang ya? ya perbuatan keimanan, ya. Maka itu iman itulah yang bisa menyelamatkan kita disalib sama Firaun kan? ya, Meninggal. menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ada beberapa langkah strategis Nabi Musa, ya. Jadi Musa kemudian kan sama Firaun diasingkan tuh, di embargo juga, ya kan? Ya. Nah, jadi para pengikutnya kan juga pada disiksa. Tapi kemudian Musa menghimbau para pengikutnya untuk bersabar, ya. Kemudian orang beriman di kalangan keluarga Firaun memperingatkan kaumnya. Jadi ada orang-orang beriman juga di kalangan Firaun tuh. Jadi kayak istrinya Firaun, ya kan? Itu siapa tuh? Siapa? Ya, istrinya Aisyah. sama masuk Ya, ya. yang tukang nyisir mana? Makanya konsentrasi, ya. Konsentrasi fokus. Ya. Jadi orang memperingatkan kemudian sang mukmin menyeru kepada keselamatan, kemudian arogansi Firaun dan bala tentaranya ditimpa dengan 9 fenomena azab dan penderitaan. Ya, 9 azabnya, ya. Sesungguhnya telah kami memberikan kepada Musa 9 buah mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel tatkala Musa datang kepada mereka. Lalu Firaun berkata kepadanya, sesungguhnya aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang kena sihir. Kemudian sesungguhnya kami telah menghukum Firaun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, itu adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itulah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami berkali-kali tidak akan beriman kepadamu. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, kapak, dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Itu kalau darah itu apa tuh? Nanti kita bahas satu. Jadi gini, ikhwati fillah, ada satu pelajaran juga bahwa saat Musa bertemu dengan Firaun itu secara kasat mata Musa itu tidak menang kan? Tidak menang. Ya setelah para tukang sihir itu dibunuh Musa kemudian jadi terdesak, ya kan, terisolir, ya, terisolir. Tapi dia ada pengikutnya, ya kan? Pengikutnya itu tidak banyak, tetapi ada pengikutnya, ya. Tetapi juga tidak menang, ya, tidak langsung menang karena kemudian Nabi Musa itu kan mengalami masa-masa susah, ya. Maka itu kan Nabi Musa bilang kepada para pengikutnya itu untuk sabar, kita sabar. Karena banyak di antara mereka yang dibunuh, ya kan? Banyak yang di antara mereka yang disiksa, ya kan? Mereka mengasingkan diri, ya kan? Nah, terus juga mereka jadi kambing hitam, ya. Jadi setiap bencana yang ada, padahal itu azab dari Allah kepada mereka, tapi Firaun dan pengikutnya itu selalu bilang itu kesalahan Nabi Musa dan pengikutnya, gitu. Nah, ada 9 mukjizat Nabi Musa. Yang pertama,
kekeringan dan paceklik, al-qahtu wal jadab, di mana sawah dan ladang tidak menumbuhkan tanaman sedikit pun. Hal ini dalam Al-Quran berlangsung sinin, yaitu beberapa tahun lamanya. Jadi Watifila oleh Allah itu mereka tuh diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajab. Jadi diajab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekeringan dan paceklik. Kemudian yang kedua, kekurangan buah-buahan. Anasku minas samarot, yaitu tidak sangat sedikit sekali pohon-pohon yang berbuah akibat musim paceklik. Yang ketiga, angin tofan, yaitu banyaknya curah hujan yang merusak tanaman dan buah-buahan, dan meluapnya sungai Nil yang mengakibatkan terjadinya bencana banjir sebagaimana yang dilewatkan Ibnu Abbas alaihissalam. Jadi saat pengikutnya Nabi Musa itu disiksa, dibunuh segala macam, pada masa yang sama oleh Allah mereka itu diajab, mereka juga mengalami kesengsaraan, ya, kecemasan segala macam. Ya. Kemudian yang keempat, hama wereng atau belalang. Jadi belalang itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah mengirimkan hama tersebut dengan jumlah yang sangat besar sehingga menutupi seluruh tanaman dan menghalanginya dari cahaya matahari, dan seluruh tanaman mati dan rusak binasa tanpa sedikit satu pun yang tersisa. Kemudian kelima, ulat al-kumal, yaitu sejenis hama ulat yang merusak bibit dan biji tanaman, juga disebut dengan hama nyamuk al-ba'ud, yang telah mengerubungi sampai tempat tidur mereka sehingga mereka tidak dapat beristirahat dan hidup dengan tenang. Bayangkan teror yang dikirimkan Allah buat mereka, ya kan? Ulat sampai nyamuk, ya. Bayangin aja antum kalau nyamuk itu sampai ke tempat tidur, kita nggak bisa istirahat, ya kan? Udah diterima teror. Kemudian katak. Kodok. Nah, katak, ya. Aldo Faidi. Anda nggak tahu apakah ini fenomena katak ini juga azab yang sekarang ada? Katak mana? Kodok. Ya. Jadi hewan ini berkembang biak banyak dalam waktu singkat dengan jumlah yang sangat banyak, dan selalu hinggap di atas makanan dan bejana mereka, hinggap di atas tempat tidur dan pakaian mereka. Bayangin, katak itu sampai ke tempat tidur segala macam. Teror ya. Ya. Iya. Ya. Kemudian darah. Jadi fenomena ini merupakan tanda-tanda yang sangat jelas air yang telah berubah menjadi darah, baik air yang ada di sumur-sumur maupun air yang ada di sungai-sungai. Bani Israel tidak pernah mendapatkan bencana seperti bencana darah yang satu ini. Jadi air-airnya berubah jadi darah. Itu bukan karena perang ya? Itu bukan karena perang. Jadi berubah darah. Ya. Kemudian Laut merah. al-aso, tongkat. Ya, tongkat tanda yang satu ini memang bukan terkait dengan azab, tetapi mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa yang berubah menjadi ular yang hidup dan bergerak. Kemudian al-yad, tangan. Ini juga mukjizat. Jadi tangan tangannya itu kalau dia masukin tangannya ke saku bajunya, terpancarlah cahaya. Itu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi pada saat oleh Allah diangkat dia di lembah tua itu sebagai rasul, sebagai nabi, itu dibahani tongkat, ya, tongkat yang dia biasa gunakan untuk mengembala. Ada dialog dulu itu sama Allah tentang tongkat itu. Jadi subhanallah. Jadi tongkat itu ada dialog dulu. Nah, tongkat, kemudian tangannya itu bercahaya, gitu. Ya. Jadi ikhwatifillah, ini adalah azab yang diberikan kepada kaumnya Fir'aun, ya. Jadi kalau sekarang misalnya, ya, seorang karena ada hama segala macam yang gini, kekurangan cairan segala macam, kayak di Afrika misalnya, ya, itu sebetulnya kita bisa baca juga sebagai azab. Apalagi sekarang ada Ebola misalnya, ya kan?
Kalau orang beriman harusnya kita melihatnya itu sebagai azab yang diberikan oleh Allah Kita Subhanahu sudah wa kayak taala. hidup di zamannya Nabi Musa sekarang. Iya, Sekarang ada semua kan? kekeringan, ada ini masalah angin badai, Overstorming. banjir, segalanya. Iya. Eropa nggak ngalami ya? Hmm? Eropa nggak ngalami. Coba bilang kalau Kamu mau ngomong Inggris kan overstorming kemarin. Oh iya banjir. Iya. Jadi udah mulai ini gitu loh. Kemudian pemimpin yang salim gitu kan. Diangkat, orang yang bohong diangkat. Jadi Firaun juga, Firaun kecil. Iya. Korupsi. Jadi kalau kita lihat juga misalnya kayak ya di Afrika, terutama Afrika ya, Afrika tuh udah jelas banget sebetulnya, udah kering, semua miskin, semuanya itu banyak hama-hamanya kan di situ. Penyakit. Iya, buah-buahan nggak tumbuh segala macam yang Tandus. penyakit, ya kan, sampai Ebola yang paling dahsyat gitu loh. Ini kan juga kita harus lihat bahwa kita mungkin hidup pada zaman yang bentar lagi juga Seperti zaman Firaun. gitu. Ya. Mungkin ini dulu Ikhwatibillah yang bisa Anda sampaikan.